Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab, persisnya adab Islami ya, cara hidup Islami berarti ya, karena Islam itu diturunkan oleh Allah itu untuk menjadi panduan hidup. Nah, Islam diturunkan oleh Allah itu untuk menjadi panduan hidup manusia di dunia. Disebutnya berartinya panduan atau cara hidup Islami itu yang disebut dengan adab Islam. Nah, cara hidup itu berdasarkan Islam, itunya adab Islam. Bab berapa sekarang? Ya, 42. Enggak, di bab ini soalnya begini ya. Sekarang ini bab 42 ya. Ini yang saya bawa bukan kitabul adab. Ini kitabul iman. Ini yang saya bawa ini bukan kitabul adabnya, tapi kitabul iman. Nah, judulnya yang sekarang ini kan Babul Hubbi Fillah, termasuk adab berarti ini ya kan, Babul Hubbi Fillah ya, mencintai karena Allah ya, cinta karena Allah. Nah, ini karena Allahnya gitu ya, inilah Islam. Kalau mencintai itu menurut Islam harus karena Allah ya, tidak boleh karena yang lain. Bukan Islam kalau begitu, bukan berdasarkan Islam. Artinya kan, kalau mencintai sesuatu atau benda, kalau benda gitu ya, mencintai sesuatu atau mencintai siapapun, kalau bukan karena Allah itu bukan dari Islam, itu bukan berlandaskan Islam. Itu ya judulnya ya, itunya Babul Hubbi Fillah. Babnya adalah cinta karena Allah ya, mencintai karena Allah. Nah, di bab sebelumnya kan, cinta itu anugerah dari Allah. Ya, rasa cinta itu adalah anugerah dari Allah. Itu katakanlahnya yang kemarin ininya biar nyambungnya sedikit nih. Bab kecintaan itu atau rasa cinta gitu, ada rasa suka, menyukai sesuatu, menyukai siapapun, itu anugerah dari Allah. Ternyata hal tersebut kan pada binatang juga ada. Binatang juga mendapat anugerah yang demikian. Kalau induk binatang gitu kan menyayangi anak-anaknya, ya itulah anugerah dari Allah. Nah, manusia juga demikian tentunya ya, binatang saja itu demikian, manusia juga sama. Itu kecintaan yang berdasarkan ya, biar bagaimanapun sebutannya, mencintainya itu landasannya al-hawa, tetap naluri lah, ngap itunya naluri, memang ada bahan kepada binatang pun. Tapi kan ya bukan karena Islam, itu karena bawaan lah, anggaplah gitu ya sebutannya ya, yaitu bawaan. Binatang juga memiliki hal yang demikian. Nah, kalau yang sekarang ini Babul Hubbi Fillah, nah baru sekarang ini menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu atau mencintai siapapun karena Allah, itu baru itu berdasarkan Islam. Nah, yang demikian itu baru gitu ya, berdasarkan Islam. Hadisnya dulu nih. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbal mar'a
la yuhibbuhu illa lillah. Wah, benar-benar nih ya, redaksi hadisnya pun sudah cukup jelas artinya dia. Yang barusannya emang naon gitu dubiat can diterjemah ada. Wa hatta an yukzafa finnari ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da iz anqazahullah wa hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini hadisnya sebetulnya tentang halawatul iman sebutannya. Ya, kenapa ini yang kitab yang saya bawa ini kitab Fathul Barinya bukan tentang adab tapi tentang iman. Nah, di mana tentang halawatul iman yang pokok pembahasannya di sini di dalam pembahasan tentang iman. Dari Anas bin Malik, diterjemahnya ini yang ada di Kitabul Adabnya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini beda redaksi dengan yang di Kitabul Iman ya, tapi maksudnya sama. La yajidu ahadun halawatal iman, seseorang tidak akan meraih, mendapatkan, merasakan manisnya iman. Tepatnya kalimat tersebut nih, seseorang tidak akan, jadi sebutlah meraihnya, mendapatkan, merasakan manisnya iman sebelum satu, ada tiga nih unsurnya. Satu, hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka ini yang redaksinya pun sudah sangat jelas. Seseorang tidak akan mendapatkan, meraih atau merasakan manisnya iman sebelum satu, mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Adalah redaksinya Arab bisa nih. Satu nih ya, mencintai seseorang di mana gitunya, mencintainya itu hanya karena Allah. Tapi asa kurang greget kalau itu teh susunan siga gitu teh. Ya, unsur pertama nih yang demikian ya, mencintai seseorang. Nah, seseorang teh bisa siapapun, suami mencintai istri gitu kan nantinya, dan atau sebaliknya. Orang tua mencintai anak, adik dengan kakak, dengan kawan, dengan siapapun lah, makanya semuanya tercakup nih. Satu unsurnya tidak akan merasakan manisnya iman sebelum yang pertama mencintai siapapun lah, mending diterjemah demikian ya, mencintai seseorang atau mencintai siapapun di mana tidak mencintainya kecuali karena Allah. Berarti kan mencintai karena alasan lain ada, berarti yang mencintainya karena alasan lain itu ada berarti, tapi itu bukan unsur, tidak termasuk unsur untuk bisa mendapatkan, merasakan manisnya iman. Ya, berarti mencintai seseorang karena alasan selain Allah lah artinya. Karena alasan apa oh, banyak. Yang kedua, hatta an yukzafa finnari ahabba ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da iz anqazahullah. Aduh, bahasanya ini berat deh. Yang kedua ya unsurnya, dilemparkan ke dalam neraka lebih disukainya. Ah, masa sih itunya? Iya, dilemparkan ke dalam neraka lebih disukainya dibandingkan dengan
harus kembali kepada kekufuran, kembali kepada kejelekan, kepada keburukan. Setelah terbukti Allah mengeluarkan dari keburukan, Allah mengeluarkan, Allah menyelamatkan, Allah memberinya hidayah sehingga dia bisa keluar dari keburukan, kejelekan. Ini redaksinya nih ya, dilemparkan ke dalam neraka lebih disukainya dibandingkan dengan harus kembali kepada keburukan, kejelekan lah, kekufuran yang pernah dilakukannya. Benci untuk kembali kepada keburukan itu setelah terbukti, artinya ya Allah menyelamatkannya dari keburukan, Allah mengeluarkannya dari keburukan. Ini sangat terasa mungkinnya bagi para sahabat dulu itu yang sebelumnya kan mereka jahiliyah, sebelumnya mereka kan menyembah berhala yang isinya hidup mereka itu kan kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Nah, bagi para sahabat ini sangat terasa benci untuk kembali. Masa kembali jadi jahiliyah? Masa harus kembali menyembah berhala? Artinya ya, dengan redaksi seperti ini Rasulullah SAW menyampaikannya, dilemparkan ke dalam neraka lebih disukainya dibandingkan dengan harus kembali jahiliyah, dibandingkan dengan harus kembali kepada keburukan. Ba'da iz'an qadallahu, setelah terbukti Allah memberinya hidayah, Allah menyelamatkannya, Allah mengeluarkannya dari keburukan, kejelekan, kekufuran, kemusyrikan, gitulah. Dua unsurnya. Yang ketiga, wa hatta yakunallahu aha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, unsur ketiga, Allah dan Rasulnya lebih paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Ya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya lah itu yang paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun, dibandingkan dengan apapun. Nah, ini redaksinya yang ada di dalam Kitabul Adab bab 42 yang judulnya Babul Hubbi Fillah, bab mencintai karena Allah. Kalau di sini itu ada di unsur pertama barusan. Sekali lagi nih terjemah dari hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mendapatkan, tidak akan merasakan manis nikmat, artinya gitu ya. Tidak akan bisa merasakan nih manis, segar, nyaman, nikmatnya beriman, nikmatnya punya iman sebelum satu mencintai siapapun, di mana tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang kedua, dilemparkan ke dalam neraka lebih disukainya dibandingkan dengan harus kembali kepada keburukan. Setelah terbukti terasa gitu Allah menyelamatkannya dari keburukan. Dan yang ketiga, Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Nah, penjelasan tentang hadisnya, atau kalau penjelasan tentang ininya judulnya dulu gitu ya. Kalau tentang judulnya mencintai karena Allahnya di awal tadi lahnya sudah dijelaskan bahwa di bab sebelumnya Al-Miqqatu Minallah kan judulnya demikian ya, bab 41. Padanya diri manusia gitu, pada diri manusia itu ada kecintaan itu dari Allah. Al-Miqqatu Minallah. Ya, kecintaan, rasa cinta yang ada pada diri seseorang itu dari Allah. Seperti kita bandingkan jangan yang ini tentang amanah kejujuran. Ya, amanah kejujuran ya. Rasulullah SAW menyabdakan, innal amanata nazalat ala jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah kejujuran itu
Allah tanamkan, gitulah sebutannya. Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Artinya pada setiap manusia itu ada amanah. Allah yang menempatkannya di sana. Innal amanata nazalat ala jazri qulubir rijal. Ini manusia. Pada diri orang kafir ada nggak amanah? Yang namanya manusia itu ada. Jadi sebetulnya kalau ada orang kafir yang jujur ada, tapi kan itu amanahnya amanah yang memang boleh disebut bawaan. Setiap manusia yang dilahirkan Allah memasukkan amanah di dalam lubuk hatinya. Nah, hadisnya tentang amanah ini, summa yata'allamuhu minal Qur'an, summa yata'allamuhu minas sunnah. Kemudian tentang amanah ini ya, orang-orang belajar lebih mendalami lagi tentang amanah ini berdasarkan Al-Quran, mempelajarinya dari Al-Quran, mempelajarinya dari sunnah, baru bernilai kalau amanahnya ini amanah yang berdasarkan Al-Quran, amanahnya yang berdasarkan sunnah. Kalau amanah bawaan, kejujuran orang kafir di mata Allah nggak ada artinya. Nah itu amanah, memang amanah bawaan. Itu sebagai manusia ada amanah pasti, baru bernilai di mata Allah. Baru bernilai itu artinya kalau dia jujur karena kejujurannya ini kejujuran yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, baru bernilai di mata Allah, baru bersikap berbuat jujurnya itu diberi pahala oleh Allah. Nah kalau orang kafir nggak ada diberi pahala meskipun mereka jujur. Nah ini juga sama nih, al-miqatu minallahnya di bab sebelumnya. Pada diri manusia itu ya ada kecintaan, ada kesukaan terhadap siapapun, terhadap sesuatu juga, bukan hanya manusia. Tapi itu kan rasa cinta yang itu bawaan, pada binatang pun itu ada. Nah sekarang ini yang bernilai baru, kecintaannya itu bernilai dalam arti kalau mencintainya itu seperti bab sekarang nih, baru Allah beri pahala. Suami mencintai istrinya karena apa? Karena bogoh. Itu mah tidak bernilai ya tuh. Kafir juga ya katakanlahnya orang kafir, binatang juga kan ada yang Allah takdirkan demikian. Binatang yang hidupnya berpasangan banyak. Pinguin misalnya, dia kalau sudah berjodoh ya gitu berjodoh. Sebutlah di antara mereka tidak mau berpisah, saling mencintai. Lovebird, alah judul lagi pan geus Lovebird itu teman. Judulnya pan Lovebird. Namanya pun sudah demikian. Terus burung merpati juga kan dikelepek tepan mal kabikang batur. Berjodoh ada artinya rasa saling mencintai di antara mereka. Nah manusia juga sama gitu kan, yang kemudian misalnya jadi suami istri saling mencintai nggak bernilai di mata Allah. Kemudian punya anak, mencintai anaknya nggak bernilai di mata Allah. Sama dengan binatang juga mencintai anaknya. Nah yang sekarang ini yang menurut Islam itu, yang menurut adab Islami, mencintainya itu harus karena Allah, barulah bernilai. Ya barulah bernilainya. Dengan hadis yang barusan itu sangat jelas. Tidak akan bisa merasakan manisnya, nikmatnya iman kalau belum bisa mencintai siapapun itu karena Allah, itu alasannya, landasannya.
Jangan seperti lovebird lah. Mencintainya itu karena Allah, lain lah. Japati Japati mencintainya karena Allah gitu, mencintai pasangannya, jodohnya karena Allah, bukan yang karena Allah itu alasannya bukan. Berarti kan kalau karena Allah itu karena ilmu, karena ketetapan, karena aturan dari Allah, yaitu Islam. Makanya jadi pantas nih kalau Imam Bukhari memasukkan babul hubbi fillah dalam kitabul adab, itulah mencintai pun gitu di dalam Islam itu ada adabnya. Dimana kan ini adab Islami disebutnya, berarti adab Islami yaitu adab yang berdasarkan ajaran Islam, termasuk dalam hal mencintai pun harus karena ajaran Islam. Harus landasannya itu karena gitu, landasannya itu ajaran Islam. Nah sekarang kita lihat di Kitabul Iman, dan memang ini hadisnya lebih panjang dibahasnya di dalam Kitabul Iman. Di dalam Kitabul Iman sendiri, atau kalau hadis ini oleh Imam Bukhari ini dimasukkan di dalam 4 bab. Jadi hadis ini di dalam Sahih Bukhari ada di 4 bab. Yang pertama judulnya pun babnya itu babu halawatil iman. Judulnya demikian. Bab manisnya iman. Kemudian yang kedua di dalam bab benci kepada, itu dijadikan judul nih, benci kepada keburukan. Seperti sebesar gitu, kebenciannya itu sebesar kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. 2 tanya di bab yang demikian judulnya. 3 nah di sini di babul hubbi fillah, mencintai karena Allah. Kemudian yang terakhir itu di dalam bab orang yang lebih memilih disiksa. Orang yang lebih memilih disiksa, dibunuh bahkan, atau dihinakan karena lebih memilih Allah dan Rasulnya. Kan ada katanya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan mengikuti orang yang memaksa, itulahnya orang yang memaksa, mengintimidasi, bahkan menyiksa untuk meninggalkan Allah. Mereka lebih memilih disiksa, dipukuli, itu dihinakan, bahkan dibunuh karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu babnya di dalam Sahih Bukhari. Nih hadis ini dimuat di dalam 4 bab. Nah di dalam Kitabul Iman yang judulnya Halawatul Iman, redaksinya beda dengan yang barusannya yang ada di dalam Kitabul Adab. Di dalam Kitabul Iman redaksinya seperti ini. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, ada 3 unsur yang kalau ketiganya, tidak boleh salah satu nih, tidak bisa. Kalau ketiganya, salasun man kunna, ada 3 perkara yang barang siapa ketiganya ada pada dirinya, wajada halawatal iman, pasti dia akan mendapatkan, merasakan, meraih manisnya iman. Kalau tadi kan redaksinya tidak akan merasakan, mendapatkan manisnya iman sebelum. Itu kan kalau yang tadi redaksinya demikian, tapi maksudnya sama. Ya beda redaksinya ya, tapi maksudnya sama.
Nah ini yang di dalam kitabul iman nih. Ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa susunan bahasa Arab ya, ya ada 3 perkara yang jika ketiganya ada pada seseorang maka dia bisa merasakan manisnya iman. Kalau di sini yang pertama yang disebut adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Ya, unsur pertama ini yang disebut nih di dalam hadis ini. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan siapapun. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, tidak mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya kecuali gitu dengan alasan, kecuali dengan landasan karena Allah. Yang ketiga, an yakroha an ya'uda fil kufri, benci untuk kembali kepada keburukan. Kalau yang tadi kan dilemparkan ke dalam neraka lebih disukai daripada harus kembali kepada keburukan. Kalau di sini redaksinya benci untuk kembali kepada keburukan sebesar, gitulah kebenciannya, sebesar kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, tentang babnya tadi sudahnya. Ini judulnya Babul Hubbi Fillah. Inilah adab Islami. Mencintai pun harus berlandaskan Islam. Ya gitunya, maksudnya gitunya. Babul Hubbi Fillah. Bab mencintai karena Allah. Karena berarti kan mencintai itu bisa saja karena hal-hal yang lain, dan itu benar, itu ada. Kalau menurut Islam artinya yang berlandaskan Islam, beradabkan Islam, mencintainya itu hanya karena Allah, baru itu adab Islam, barulah itu berlandaskan Islam. Kalau seperti tadi menjapati labd Allah itu bukan karena Islam loh, gitu malah. Nah sekarang isi hadisnya nih, ini luar biasa nih isi hadisnya ya. Makanya ini yang saya bawa bukan kitabul adab. Di kitabul adab itu ya, yang saya baca di ini kitab Fathul Barinya Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan hadis ini sudah dibahas panjang lebar dalam kitabul iman. Saya lihat di sini, oh benar ternyata nih kalau mana hadisnya di sini nih pembahasan panjang lebarnya. Nah sekarang pembahasan tentang hadisnya ya, kalau tentang judulnya ya, saya kira sudah jelasnya dengan penjelasan yang barusan. Mencintai itu ternyata itu pun harus berlandaskan Islam, itu jadi adab Islam. Nah sekarang isi hadisnya. Yang pertama nih ya, penjelasan Imam Al-Bukhari tentang hadisnya sekarang nih ya. Kalau kita buat bukan kita, ini Ibnu Hajar al-Asqalani itulahnya membuat perbandingan, membuat analogi. Karena di sini kan sebetulnya itu berarti kan sebetulnya iman itu nikmat, berarti hanya tidak banyak gitu kan, tidak banyak orang yang bisa mencapai manisnya iman itu seperti apa. Berarti sebetulnya berarti kan iman itu manis, imannya manis di dia iman itu nikmat begitu. Artinya kalau kita beriman harus merasa nikmat kalau beriman, karena iman itu rasanya manis, segar, nikmat. Berarti itu sebetulnya iman itu manis dalam artinya iman itu manis, iman itu nikmat. Kita ini beriman tapi apa sih enaknya beriman, nikmatnya beriman itu bagaimana?
acan berarti cek Nabi timuran belum berarti bisa mencapai, belum berarti bisa mencapai merasakan manisnya iman. Untuk bisa demikian ini 3 unsur yang harus dipenuhinya. Nah, kalau dibuat perbandingan, artinya ini kita ini Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini membuat perbandingan, gambaran, analogi lahnya untuk ini nih yang disebut iman itu rasanya manis, artinya kalau beriman itu harusnya merasa nikmat. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat perbandingan seperti ini. Bandingkanlah orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ini saya kira nih luar biasa nih Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan masalah ini. Bandingkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Orang yang sakit tertentunya penyakit tertentu, hari hileudeuh mah henteu sih. Nu hileudeuh rombeheun. Ini sakitnya sakit tertentu yang seperti ini. Bahasa Sunda nama sagala pahit pararait. Ya adanya satu sakit di mana itu menjadikan ini si lidah ini asa pararait tuh segala gitu. Di antaranya yang demikian itu sakit gejala tipes. Nah, gitu yang terasa tuh apa saja nggak ada yang enak. Apa saja pahit itulah rasanya, nggak ada yang enak. Sementara orang yang sehat, wah, orang yang sehat, artinya orang yang sakit dengan kondisi sampai seperti itunya asa pahit, segala pahit, nggak ada yang enak, nggak ada yang enak gitunya, makan apapun, nah disebutnya kita parahait, semua rasanya pahit. Nah sakitnya sakit yang demikiannya. Bandingkan nih orang yang sakit sampai kondisinya demikian, makan apapun rasanya pahit, dengan orang yang sehat. Orang yang sakit ketika dia diberi madu sekalipun, diberi gula sekalipun, rasanya bagaimana? Apaan parahait? Tadi nggak ada rasa lain artinya. Orang yang sakit dia tidak akan bisa merasakan manisnya madu seperti apa. Madunya sendiri rasanya bagaimana? Ini madu itu rasanya bagaimana? Manis. Iman itu rasanya bagaimana? Manis. Kenapa ada orang yang tidak bisa merasakan? Ya, kenapa ada orang yang tidak merasakan manisnya iman seperti apa? Padahal aslinya, hakikatnya iman itu manis. Makanya bandingkan dengan madu rasanya bagaimana? Nggak akan ada orang yang bilang madu itu pahit. Nggak ada. Kalau sekarang ada sih. Gila nanti madu pahit nama ayah. Tapi kan bukan aslinya, itu sudah olahan asli, nama amis lah gitunya. Aslinya madu rasanya bagaimana? Manis. Kenapa ada yang tidak bisa merasakan manisnya madu? Nah, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ininya membuat analogi seperti ini. Bandingkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Orang yang sakitnya dalam sakit tertentunya dia tidak bisa merasakan manisnya madu. Madu pun gitulah bagi orang yang sakit itu pahit rasanya. Sementara orang yang sehat apabila dia minum madu terasa manisnya, terasa nikmatnya. Rasa katakanlah gitunya. Terasa nikmatnya, terasa manisnya madu tersebut, seperti memang aslinya madu itu rasanya adalah manis, benar gitu, biar bisa dirasakan. Manisnya madu ini benar bisa dirasakan oleh orang yang sehat. Nah, maksudnya di sini adalah ini sesuatu yang sebetulnya ini rasanya bagaimana? Manis nih sebetulnya.
Tapi kenapa ada orang yang malah mengatakannya pahit rasanya? Ada orang yang bisa, berarti ini bisa merasakan rasa madu yang sesungguhnya, yaitu manis. Ini nih maksudnya ya, bahwa iman itu manis, asli nama itulah iman itu manis seperti madu. Bisa nggak merasakan manisnya madu? Bisa nggak merasakan manisnya iman? Gitu kan, ini masalahnya jadi seperti ini. Karena ternyata ada orang yang diberi madu, lalu dia mengatakan pahit rasanya. Oh, berarti dia tidak bisa merasakan rasa madu yang sebenarnya. Nah, beriman juga sama, berarti ada iman nggak di dalam hatinya? Ada. Bagaimana rasanya? Kieu geuning beriman teh, belum bisa berarti merasakan rasa sesungguhnya dari yang namanya iman. Kieu beriman teh kan parusing rasana teh, pusing bi kasabeuleun gitu jeung naon sih geunahna beriman? Asa geunah keneh batur tuh nu tidak beriman kafir hirupna sarenang. Banyak kan yang mengatakan demikian. Ningali kafir mending ngarareunahnya gitu. Jadi orang kafir tapi hidupnya senang, nikmat menurut pandangannya. Sebetulnya apa? Iya, nikmat dan senang dan bahagia itu yang demikian. Karena hakikatnya kan kalau yang ini contohnya, karena hakikatnya orang-orang kafir itu orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Mana ada nikmat bagi mereka? Nggak ada sebetulnya. Orang Islam ningali dah gitu, itu dah nikmat senang bahagia teh dari harta. Melihat orang kafir yang kaya, gunahnya imahnya, rumahnya besar, mobilnya bahkan lebih dari satu berjejer, semuanya mobil mewah. Nah, atuh ngukur tinu kitu. Kenapa mengukur nikmat bahagia, senang bahagianya hidup itu dari materi? Kan salah. Nah, kembali lagi ke sini nih, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini membuat perbandingan analogi dengan memunculkan gitunya analogi tentang orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang yang sakit itu ketika diberi madu yang hakikatnya, yang sebetulnya madu itu rasanya manis, dia tidak bisa merasakan manisnya madu. Beda dengan orang yang sehat, itu kan ya, kalau orang yang sehat itu bisa merasakan manisnya madu, dan memang hakikatnya sesungguhnya madu itu memang rasanya demikian manis, itu madu itu rasanya. Nah, setiap kali, nah sekarang berarti ini terkait dengan keimanan. Kullama naqasati sihhatu syai'an manaqasa zauquhu biqadri zalika. Apabila keimanannya kesehatannya berkurang, nah maka bisa merasakan manisnya madu juga jadi berkurang. Harus yang betul-betul sehatnya sehat sempurna gitulahnya, anggapnya ini, karena ini kan hanya sebuah analogi ya. Kalau yang sehatnya betul-betul sehat yang sempurna baru bisa merasakan rasa sesungguhnya dari madu yaitu manis. Apabila kesehatannya berkurang, nah bisa merasakan manisnya madu juga jadi berkurang. Bahkan kalau terus berkurang, pahit tungtung nama ternyata sampai jadi pahit rasanya madu itu karena kesehatannya terus berkurang. Nah, ini untuk orang-orang katakanlahnya dengan sakit yang parah nih sakitnya, pahit madu itu rasanya pahit. Nah, demikian nih setiap kali kesehatannya itu berkurang, maka seperti itu jugalah berkurangnya kadarnya bisa merasakan manisnya madu. Nah, berarti bisa merasakan nggak manisnya iman? Tergantung dari kadar, kalau di analogi yang tadi, kadar kesehatannya,
Kalau di sini tergantung kepada kadar keimanannya. Nah, di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fakanat hazhil isti'aratu min audohi ma yuqawil istidlalal musannifi ala ziyadati wa nuqson. Nah, ini analogi yang tadinya untuk hadis ini analogi teh. Di sini kan Rasulullah menyebut manisnya iman. Emang manisnya iman itu seperti manisnya gula, madu yang dirasa oleh lidah? Kan enggak kan? Ya, manisnya iman itu apa, manis ini dirasakan seperti manisnya madu dirasa oleh lidah? Bukan. Artinya ini analogi, berarti dari Rasul. Kenapa Rasulullah menggunakan kata manis gitu di sini? Manisnya iman. Emang iman rasanya manis? Dalam arti dirasa oleh lidah gitu seperti gula, seperti madu? Bukan. Berarti ini kan kiasan lah bahasa kitanya. Ini bahasa kiasan. Menyebutkan manisnya iman itu bahasa kiasan. Karena manisnya iman itu bukan seperti manisnya gula atau madu yang dirasa oleh lidah. Lidah ini kan berubah, mengecap rasanya tergantung dari kesehatannya. Kalau lidahnya sehat normal dikasih madu, berarti bisa merasakan rasa madu yang sesungguhnya manis. Tapi kalau sedang sakit, nah maka daya lidah mengecap rasa terganggu. Diberi madu yang manis pun bisa terasa pahit. Nah, hadis ini ya, tentang Rasulullah di sini bahasa kiasan dari Rasulullahnya tentang manisnya iman. Ini diantara salah satu hadisnya yang menunjukkan bahwa iman seseorang itu turun naik. Iman seseorang kadarnya, berarti kadar keimanan seseorang itu turun naik. Kalau keimanannya sedang naik, tak terasa nikmat meskipun belum sampai ke puncaknya, gitulahnya, puncaknya, topnya, klimaksnya, manisnya iman seperti apa, belum. Kalau masih terus turun naik. Kalau imannya sedang naik, nggak bisa merasakan manisnya, tapi ini pun belum. Kalau ibarat buah naonnya, aroma manis itulah. buah gedong. Kalau ini buah yang rasanya manis, naon atunya? Jamlang pahit jamlang pahit itu udah cermeh hasil no amisnya. Ya mangga lah, mangganya buah mangga aromanis lah misalnya. Kalau setengah matang manis nggak? Nah, buah aromanis ini puncaknya manis dan nikmatnya buah aromanis itu dalam kondisi apa? Atau teh matang pohon teh atau berarti benar-benar nih ya mencapai kondisi puncak sehingga manis yang nikmat, manis yang sebenarnya dari buah ini itu dalam kondisi yang demikian. Nah, sebutnya itu nasak dina tanggal lah, matang di pohon, nah itu mah nikmatnya buah itu. Tapi kalau ketika setengah matang sudah dipetik, lalu dipeyem dah, dikarbit lah, diperam sebut nantinya, bisa sampai memunculkan manis, tapi belum, nggak akan sampai manis asli, manis puncaknya buah aromanis, karena ini dipetik ketika masih setengah matang. Nah, seolah-olah iman itu turun naik. Ketika sedang naik, dia bisa merasakan manis, nikmatnya iman, tapi tidak akan sampai ke puncak. Puncaknya
buah aromanis itu yang seperti apa manisnya. Nah iman juga sama. Nah iya puncak nama kalau ketiga-tiganya ini sudah tertanam gitulah, terpatri di dalam dirinya. Ini menghiasi itunya, tertanam, terpatri dan mengisi hatinya. Yang tiga unsur ini eta topnya gitu. Itulah puncaknya nikmatnya beriman. Yang pertama kan kalau benar artinya Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dibandingkan dengan siapapun. Yang kedua, nah ini kan yang berkaitan dengan kitabul adabnya kan yang sekarang, mencintai siapapun hanya karena Allah. Bukan menafikan, bukan menghilangkan kecintaan yang karena naluri, bukan. Itu tidak akan hilang kecintaan terhadap naluri. Tapi dikatrol, mungkinnya dikatrol, dinaikkan itu, ditambah gitu dengan landasan yang lebih bernilai, yaitu karena Allah. Atau persisnya di sini kan yang disebut karena Allah itu berlandaskan ajaran Islam, mencintainya. Bukan hanya berdasarkannya kecintaan naluri. Nah kalau sudah bisa demikian, ta unsur kedua. Kemudian unsur ketiga, benci untuk kembali kepada keburukan. Bencinya itu sebesar itu kebenciannya kalau harus masuk neraka. Nah kalau unsur ini terpenuhi, nah itulah topnya, manisnya iman, matang pohon itulah. Amisna teh asak dina tangkal, wah kareueut pokoknya ya itulah namanya, udah kayak saya nerangkan rasa hati lah. Pokoknya mah beda lah. Manis iya, misalnya kalau ada mangga aromanis yang ketika di pohonnya itu disebutnya teh setengah matang sebetulnya, tapi sudah dipetik, kemudian dibiarkan hingga akhirnya matang dengan yang memang matang di pohonnya. Nggak akan sama manis dan nikmatnya mangga tersebut. Manis iya gitunya, tapi itu belum dan bukan puncaknya manis dan nikmatnya mangga harum manis. Nah ini juga sama, bisa merasakan manisnya iman, bisa sudah sampai kepada klimaksnya belum, topnya manis nikmatnya iman belum. Harus ini terpenuhi, ini tiga unsur ini harus terpenuhi. Lanjutkan lagi nih kitanya dari kitab ini nih. Imam Al-Bukhari, di sininya Imam Al-Bukhari-nya atau Nabi di sini nih. Nabi menyampaikan gitunya tentang nikmat sebetulnya. Nabi menyampaikan tentang nikmatnya beriman itu dengan bahasa kiasan, yaitu manisnya iman. Kalau manis ini kan yang kita apa namanya, yang ada dalam pikiran kita kalau menyebut manis itu kan rasa di lidah. Ini manisnya iman. Itu bahasa kiasan. Sebetulnya maksud Rasulullah SAW di sini kan nikmat itu kan, nikmatnya beriman itu seperti apa? Nah Rasulullah di sini menggunakan bahasa kiasan dengan menggunakan manisnya iman. Kalau manisnya iman itu ya ibarat makanan, apakah buah-buahan tadi atau madu atau apalah gitu. Begitu dimakan terasa kan manis. Nah ini bahasa kiasan demikian ya, Rasulullah itu menyampaikan dengan sebutan, dengan menyebutkan manisnya iman itu maksudnya adalah nikmat, itulah nikmatnya iman. Nikmatnya artinya kalau untuk manusia itu jadi nikmatnya beriman itu seperti apa. Nah baru bisa dirasakan yang nikmat atau kalau manis tadinya topnya, puncaknya kenikmatan beriman itu ini tiga unsurnya.
Nah, Rasulullah SAW di sini yang menggambarkan atau menyampaikan nikmatnya rasa dari iman itu dengan halawahnya, dengan manis itu di dalam ini. Nah, ternyata ini juga atau Rasulullah SAW itu mengikuti Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Ibrahim ayat ke-24. Ternyata Allah pun menggunakan itu bahasa yang demikian. Kita lihat nih surat Ibrahim ayat ke-24. Surat Ibrahimnya surat ke-14. Ini ayat ke-24 seperti ini ayatnya nih. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian memikirkan, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan. Nah, ini nih yang Allah itu mau menerangkan ini sebetulnya, kalimatan thayyibatan. Ya, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan untuk ini, kalimatan thayyibatan, kalimat, ucapan, perkataan yang baik, kasyajarotin. Nah, ini perbandingannya, ini gambaran, ini analogi dari Allah. Kalimat, ucapan, perkataan yang baik itu kasyajarotin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Seperti apa pohon yang baik? Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya gitunya, ini pohon yang baik nih ya. Akarnya tertanam itu dengan kuat di dalam bumi, di dalam tanah, sementara pohonnya, cabangnya, rantingnya itu menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kulahinin biizni rabbiha. Nah, pohon tersebut menghasilkan buahnya. Pohon tersebut menghasilkan buahnya di setiap waktu. Jadi pohonnya berbuah sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang waktu. Artinya terus menerus berbuah dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan, ya wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Nah, Allah membuat perumpamaan yang demikian itu agar manusia teringatkan. Ini nih ucapan, berarti ini kan yang mau Allah gambarkan. Kalimat, ucapan, perkataan yang baik, artinya kalau kita berbicara yang baik, nah Allah menggambarkannya seperti ini. Ini ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya tertanam dengan kuat, artinya nggak akan runtuh. Akarnya menancap, akarnya tertanam dengan kuat di dalam bumi, di dalam tanah, sementara pohonnya menjulangnya sampai ke langit dan berbuah setiap saat. Kalau ayat ini tentang ucapan yang baik, buahnya itu setiap saat, artinya kalau berbicara perkataan ucapan yang baik itu mendatangkan buah dari ucapan kan amal. Ya, ucapan itu kan amal perbuatannya, berupa ucapan itu amalannya. Nah, ucapan yang baik, perkataan yang baik itu, inilah Allah menggambarkannya. Seperti pohon yang baik yang demikian, buahnya itu sepanjang tahun. Berbuah terus, artinya akan terus menghasilkan buah, yaitu pahala. Ucapan yang baik itu akan menghasilkan pahala tidak berhenti sepanjang tahun, sepanjang waktu terus menghasilkan pahala. Kemudian yang sebaliknya ayat 26, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin.
pohon yang buruk, pohon ucapan dianya, kalimat, ucapan, perkataan yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Kasajaratin khobisatin ujtusat min fauqil ardi malaha min qaror. Perumpamaan ucapan, perkataan atau kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Ini kalimat yang buruknya, ucapan yang buruk itu seperti ini, boro-boro menghasilkan buah untuk sekedar berdiri saja gitunya sebagai sebatang pohon, karena sudah dicabut itu dari tanah lalu dibiarkan untuk sekedar berdiri saja, pohon itu tidak sanggup, boro-boro berbuah tadinya, jangankan sampai berbuah. Yang kalau pohon yang baik kan buahnya itu tidak berhenti menghasilkan buah sepanjang tahun, sepanjang waktu. Ini contohnya. Ini contoh al-amsal kalau dalam bahasa Arabnya, perbandingan, perumpamaan, kiasan. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW intinya kan mau menerangkan iman itu rasanya nikmat, tapi Rasulullah di sini menyebutnya dengan kata manis. Sementara manis itu kan untuk buah, katakanlahnya untuk buah atau untuk sesuatu yang terasanya itu di lidah. Nah, kalau iman rasa manisnya di mana? Bukan di lidah. Makanya ini bahasa kiasan. Nah, di mana Al-Qur'an juga tadi kan itu maksudnya mau menerangkan ucapan yang baik kan? Ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Rasulullah ayat tadi Allah berartinya membuat analogi, perbandingan, kiasan dengan sebatang pohon, menggambarkannya dengan pohon. Nah, di sini nikmatnya iman itu oleh Rasulullah digambarkan dengan rasa manisnya buah. Ya, contohnya di dalam Al-Quran yang barusan. Nah, berarti jadi seperti ini. Kalau iman itu diibaratkan sebatang pohon, kalau imannya itu diibaratkan sebatang pohon, untuk sampai kepada puncaknya, kalau pohon mangga gitu ya, kalau ini pohon, kalau nonde itu namis teh, kalau bukan pohon mangga mah buah yang rasanya manis, dukuh alah. Ulah jamblang, kesen jamblang mah cerme. Cerme mah nepi ka beureum maruragan gaya hasem cerme mah. Yang manis apa durian gitu. Nah, sekarang iman itu kalau digambarkan seperti pohon, maka imannya saja dulu. Imannya itulah pohonnya. Imannya nih ya. Jadi seseorang ini kan sedang menganalogikannya. Kalau seseorang punya iman, berarti dia punya pohonnya. Pohonnya nih. Seseorang punya iman berarti dia punya pohon. Asyajaratu aslul iman. Nah, pohonnya karena ini analoginya. Kalau seseorang punya iman, nah di dalam analogi ini berarti dia sudah punya pohonnya. Orang yang tidak punya pohonnya ya mana mungkin bisa merasakan buahnya. Karena pohonnya saja kan tidak punya. Mana bisa merasakan buahnya kecuali nyuri dari pohon tetangga. Kecuali nyuri dari pohon tetangga. Itu bisa ya analogi ya mah. Kalau ingin merasakan manisnya buah tersebut harus punya pohonnya berarti. Nah, sekarang imannya itulah pohonnya. Ya, asyajaratu aslul iman. Wa agsonuha ittibaul amri wajtinabul nahyi. Nah, kemudian batang pokoknya itulah iman. Dahan, apa dahannya? Nah, sekarang dahannya itu apa?
Kalau di sebatang pohon itu kan ada batang pokoknya, nah ada dahannya. Nah, iman itu batang pokoknya, nah dahannya adalah ini. Ittiba'ul amri wajtinabin nahyi, melaksanakan, mengikuti, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu kan untuk menghasilkan buah, nanti buah kan ada di ujung gitu kan. Ya karena buah ini kan ada di ujung dahan. Harus ini batang pokoknya, harus ada dahannya. Karena buah itu nanti ada di ujung dahan. Kalau ini pokoknya, ini pohonnya tidak berdahan, jangan harap berbuah berarti. Harus ada dahannya. Si pohon ini harus ada dahannya. Nah, pohon iman ini dahannya adalah ittiba'ul amri, mengikuti, melaksanakan perintah Allah, wajtinabin nahyi, dan menjauhi larangannya. Dahana cenah nepi can karena buahna acan ini baru di sini, ini batang pokoknya, ini dahannya. Oke, ya iman nama ya buahnya. Kemudian wa warokuha ma yahtammu bihil mu'minu minal khair. Daunnya sekarang. Karena daun kan pada pohon itu kan unsur yang sangat penting ya. Kalau dalam sebuah pohon gitunya, dalam sebatang pohon, apa sih fungsinya daun? Ini unsur penting nih. Bagi si pohon itu daun ini bagian sangat penting. Ternyata daun ini kan dapur itu teh yang mengolah makanan yang diserap oleh akar. Kan pohon ini menyerap makanannya kan akar itu menyerap makanan, sari-sari makanan di dalam tanah, kemudian dikirimkan. Ada pembuluh kapiler namanya yang bisa karena kalau secara hukum gravitasi mestinya kan ke bawah. Ini malah ke atas, dari akar diangkat, nah dikirimkannya ke daun. Makanan mentah gitu yang diserap oleh akar itu dikirimkanlah ke daun. Dapurna daun teh dimasaklah oleh daun. Setelah masak baru oleh daun ini dikirimkan sebagai asupan, seperti manusia memakan gitunya, sebagai asupan gizi, nutrisi dan sebagainya untuk seluruh pohon. Nah, daunnya nih kalau dalam pohon yang namanya iman tadi, daunnya itu adalah ma yahtimmu bihil mu'minu minal khair. Ini sangat penting nih. Jadi iman ini kan kalau ibarat pohon, jangan sampai pohon ini tidak berdaun, mana ada bisa berbuah. Karena kan yang tadinya yang mengirim, yang mensuplai makanan daun, dimasaknya itu di daun. Setelah dimasak oleh daun dikirimkanlah, nah termasuk nantinya yang jadi buah berarti. Sekarang ini ada buah, ada pohon nih. Ini ada pohon nih, ada dahannya, ada buahnya. Mau bener buahannya ge, nanti nutrisinya dari mana? Ya nutrisi asupan untuk si buah ini dari mana? Itu daun sebetulnya yang mengolah bahan mentah menjadi dimasak itu di daun. Nah berarti juga harus ada ini nih, berarti nih daunnya adalah ini nih. Yahtimmu bihi al-mu'minu minal khair, yaitu seorang mukmin itu amat sangat memperhatikan, mementingkan al-khair. Kalau menurut Al-Quran kan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk al-khair. Berlomba-lombalah fastabiqul khairat itunya artinya berlomba-lombalah dalam dina surat naon teh. Kalau orang manusia sebetulnya seluruhnya orang Islam terutama itu kan dilarang oleh Allah. Di surat apa teh itu teh fal yatana fasil mutanafisun teh.
nyari kerbutu sok pokoknya jangan sampai alhaakumut takasur, berlomba-lombanya itu malah dalam hal keduniaan lah sebutannya. Kalau alhaakumut takasur itu berlomba-lombanya itu malah dalam urusan keduniaan sehingga melalaikan kalian. Nah mestinya ini kalau kita sedang menganalogikannya dengan sebatang pohon, daun dari pohon itu adalah yang demikian, yaitu seorang mukmin, seorang yang beriman. Kan punya pohon, berarti kan ini orang yang punya pohon, punya iman itu kan punya pohon, berarti gambarnya di sini. Daunnya apa? Yaitu yahtimu bihil mu'minu minal khair, sangat memperhatikan, sangat mementingkan, sangat mengutamakan amal soleh lah intinya di sininya, sangat diperhatikan nih urusan amal soleh. Ya mengapa demikian? Ya karena kan ini yang kemarin kan, itulah bekal yang benar, itulah bekal yang benarnya bagi seseorang untuk hidup selamat dan bahagia dunia dan akhirat, yaitu amal soleh ini sangat diperhatikan, dipentingkan, diutamakan. Kalau sedang menganalogikan dengan sebatang pohon, nah itu daunnya. Nah kemudian wasamaruha, buahnya sekarang nih. Apa buahnya dari pohon iman itu? Kalau tadi batangnya, batang pokoknya ada, dahannya ada, daunnya ada, berarti kan sudah sampai di situ, daunnya ada. Benar nih berbuah. Apa sih buahnya dari yang namanya iman? Wasamaruha amalut ta'ah, dan buahnya dari yang namanya iman itu adalah amal-amal ketaatan kepada Allah. Kalau tadi makan sangat mementingkan, dari tehnya sangat mementingkan, sangat mengutamakan amal soleh. Buahnya adalah prakna gitu tah. Itulah buah dari iman, amal soleh, atau di sini disebutnya amal-amal ketaatan. Itulah buah dari pohon yang namanya iman. Itulah buah dari pohon iman. Wasamaruha amalut ta'ah, dan buahnya itu adalah amal-amal ketaatan. Nah sekarang sudah berbuah nih, manisnya di mana? Itu kan, ini manisnya di mana nih? Karena ini sekarang sudah berbuah. Kalau iman itu sudah sampai kepada amal-amal ketaatan, nah itu sudah berbuah berarti pohonnya. Nah sekarang manisnya di mana? Buah itu rasanya manis. Bagaimana nih rasa manisnya buah tersebut? Wahalawatu samari janis samaroti, dan buah dari manis dari buah tersebut adalah rasa yang muncul kalau beramal soleh. Tetap rasa yang muncul kalau beramal soleh, apa sih yang dirasakan? Manis, nikmatnya kan, manis di sini kan maksudnya nikmat. Etah buah nanti kalau sudah bisa merasakan nikmat ketika beramal soleh, dia sudah bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya beriman. Kalau sudah sampai kepada merasa nikmat apabila beramal soleh. Bisa nggak? Ini merenung tehnya kita memikirkan kita sendiri lah. Sudah demikian atau belum? Ibu beramal soleh teh asa kapaksa keneh wae, ini hese keneh hoream keneh jauh keneh atuh mun gitu mah. Mana ada sebetulnya, mana ada orang yang ketika ketika melakukan lah katakannya, ketika akan
melakukan sesuatu yang menurut dirinya ini mendatangkan kesenangan, kenikmatan, hoream, nggak ada. Kalau urusan keduniaan demikian. Kalau urusan keduniaannya, ini kan amal soleh kan masalahnya. Nah sekarang urusan keduniaan nih. Kalau seseorang itu mau melakukan sesuatu yang menurutnya ini mendatangkan kenikmatan, ini mendatangkan kebahagiaan, pasti bersemangat. Ya contohnya atau misalnya nu memang hobi resep nu kitu, lalu ada orang yang mengajak melakukannya, waktu puguh semangat lagi. Karena dia dia sudah berkesimpulan bahwa ini akan mendatangkan kenikmatan. Itu contohnya arek nu ngusup deui wae contohna hayu lah. Misalnya nu hobi ngusup diajak ngusup sok geura hoream moal. Ini hobi eta gitunya, hobinya itu diajak atuh puguh. Tah semangatnya. Kenapa? Memang dia merasakan kenikmatan karena itu yang disukainya, itu yang dicintainya ketika melakukannya. Ketika diajak atau sebelum melakukannya, dia akan melakukannya dengan penuh semangat, antusias. Dan ketika melakukannya pun nyawe karena seolah-olah apa yang dibayangkan bahwa kalau melakukan demikian itu mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan, benar ternyata ketika melakukannya itu dia itu bahagia, dia itu merasa kenikmatan. Nah mestinya yang demikian itu amal soleh, tak eta buahna. Kalau sudah bisa merasakan berartinya nikmatnya beramal soleh. Ketika ada kesempatan beramal soleh, pasti dia akan antusias dengan bersemangat. Kenapa? Karena ini akan memberikan kepuasan, kenikmatan. Eta buah manisnya iman nu kitu. Ya apabila berarti kan ya apabila mau melakukan amal soleh, kalau yang sudah merasakan bahwa amal soleh ini rasanya nikmat, artinya dia akan melakukan sesuatu yang akan memberikan kenikmatan, pasti bersemangat, pasti antusias, bersemangat, dan itu nikmat. Kalau untuk buahnya eta manis amis nate eta, kalau diibaratkan pohon mah, karena kan buahnya amal soleh dari tanya. Buahnya itu adalah amal-amal ketaatan. Terus manisnya di mana? Ya rasakanlah bahwa beramal soleh itu nikmat. Atau seperti tadi madu itu nikmat. Kenapa ada orang yang meminumnya mengatakan enggak manis? Tah nu ieu gitu. Kenapa ada orang yang sebetulnya yang dilakukannya itu amal soleh tapi nikmatnya di mana? Malahan asa kapaksa weh gering mana itu berarti gering berenang madu mah amis. Tanya teh berarti amal soleh itu hakikatnya manis, nikmat rasanya. Kenapa ada orang yang naonnya apa sih nikmatnya, apa enaknya beramal soleh? Komo urusan sodakoh mah banyak duitnya disodakohkan teh teu apaleun ngeunahna. Teu apaleun nikmatna sedekah kumaha. Mudah naon we ake duit cenah urang ripuh digawe. Aing euy. Tah siga kitu tah. Eta nya disebut halawatul iman teh nu kitu. Di mana nikmatnya beramal soleh? Wah, ternyata harus ada pohonnya. Pohonnya juga kan harus dirawat. Kan iman harus dirawat kan ya, iman itu harus dirawat, ditumbuhkan, dipelihara, dijaga dan sebagainya supaya menjadi pohon yang baik tadilah kalau menurut Al-Qur'an tanya. Kemudian dahannya juga banyak, daunnya juga banyak, nanti buahnya pun gitunya buahnya pun buah yang baik, bahkan bisa jadi wah ini buah yang sempurna, ini henteu kalau petong lah buah nanti henteu kesentet, henteu butiti bun cau mah alah apa itu butiti lagi
Cau butiti teh tungtungna nu laletikna. Ini topnya gitu, buahnya kan bisa berupa demikian. Dan buah itu rasanya manis. Nah kalau untuk buah dalam arti yang sesungguhnya manis itu kan setelah dimakan. Terasa manis? Iya. Memang buah itu manis rasanya. Dan orang yang mengatakan ketika memakan itu benar rasanya manis, sehat berarti badannya. Jangankan buah, madu saja. Ada yang mengatakan pahit, madunya yang pahit bukan. Karena hakikat madu ini rasanya adalah manis, maneh, nu gering nyebut madu pahit mah kamu yang tidak bisa merasakan manisnya madu. Nah ini nih yang tidak bisa merasakan manisnya iman. Padahal rasa dari iman itu hakikatnya adalah manis. Hakikatnya rasa dari iman itu adalah nikmat. Nah, di mana kenikmatannya? Kalau sudah mencapai, kalau si pohonnya ini sudah berbuah, buah teh manis teh di buahnya, bukan di pohonnya. Pohon mah digorogotan, teuas pohon mah. Der iman mana iman teh amis teh eta tanggalna atuh lain buahna gitu. Atuh gorogotan tanggalna kok serinyuh wae atuh maneh teh. Buahna atuh nu amis mah. Manisnya akan bisa merasakan manis atau nikmatnya iman itu pada buahnya, di mana buah dari iman itu adalah amal soleh. Artinya kan jadi seperti ini, hakikatnya beramal atau amal soleh itu rasanya manis, amal soleh itu rasanya nikmat. Hanya kan berarti kan tidak semua orang kan bisa merasakan bahwa amal soleh itu rasanya nikmat. Nu kumaha? Nu gering berarti imannya bermasalah artinya nih. Imannya bermasalah, apalagi yang tidak beriman. Jangan ngimpi merasakan nikmatnya iman. Iman nawa itu boga, bagaimana bisa merasakan manisnya iman kalau imannya saja tidak dimiliki. Seperti orang munafik ikut sholat, nikmat tuh sholat bagi orang munafik, pahit, peheur, pahit, pengar, yang buru-buru anggeus unggal sholat teh, nah, da pahit atuh hoream. Itu kan contohnya jelasnya mereka yang tidak punya iman ikut mengerjakan sholat amis, boro-boro. Nikmat mengerjakan sholat itu nikmat nggak? Bagi orang kafir, bagi Abdullah bin Ubay and the gang, boro-boro nikmat nawanana asa kasiksa. Sholat anu ngan 10 menit dia lila biasa munafik mah gitu lila biasa lila teuing sholat teh. Tayanya nikmatnya iman itu kalau sudah demikian, kalau sudah bisa merasakan ketika melakukanlah berarti amal soleh itu apa sih yang dirasakan? Kalau beramal soleh itu apa sih yang dirasakan ketika baik ketika atau setelah beramal soleh? Ternyata yang dirasa itu nikmat, itu beramal soleh teh itu bisa berarti sudah bisa merasakan. Kalau sudah demikian, apabila ada kesempatan beramal soleh terlewatkan, aduh sakit hati pasti karena tidak kebagian yang nikmat. Nah, apabila terlewatkannya ada amal soleh yang terlewatkan tidak bisa dikerjakan, lebar begitulah mun kaliwat teh. Nah, itu sudah bisa merasakan berarti nikmatnya iman. Wa goyatu kamalihi, nah puncaknya manis, buahnya harus buah yang buahnya harus buah yang super, yang topnya berarti. Lu tadi gak amis sih karasana, tapi kan ya gue banding kan sebenarnya mah asakna dipeuyeum aya amis aya lah, tapi bukan gitu topnya, bukan puncaknya manis dari buah tersebut. Nah wa goyatu kamalihi,
tanahi nadhi samaroti wabihi tazharu halawatuhu. Nah yang benar-benar gitulahnya puncaknya kenikmatan beramal soleh itu kalau ibarat buah mah ya amalnya harus amal yang buahnya harus buah yang super. Justru merasakan lebih terasa lebih nikmat ketika beramal soleh itu kalau amal solehnya yang besar sebetulnya. Amal yang kecil-kecil juga sama kan ini kalau dari amal. Jadi kalau para misalnya nih, kalau para sahabat mah dengan ini ya ketika berperang gitu kan, ketika perang itu amal besar pasti. Ya berperang itu kan satu amalannya, perang itu ikut berperang artinya berperang. Dulu para sahabat ikut berperang. Oh ini amalan yang besar. Justru kalau ikut itu mereka merasakan kenikmatannya luar biasa. Ya, apabila melakukan suatu amalan yang lebih besar itu justru akan lebih terasa kenikmatannya. Misalnya kieu lah. Ini agak aneh juga sih. Contoh yang keseharian misalnya. Kalau qobla zuhur kan ada yang 2, ada yang 4. Ya, ada yang 2 kan ada yang 4. Pahalanya sama nggak? Masa beda. Mana sih yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Yang 4 pasti kan ya. Karena dari pekerjaannya kan saja kan lebih banyak berarti masa pahalanya lebih sedikit atau sama dengan yang 2 rakaat? Nikmat nggak mengerjakan qobla zuhur yang 2? Nikmat karena itu amal soleh. Tapi coba rasakan yang 4. Ya artinya coba kerjakan yang 4. Coba rasakan gitu mengerjakan yang 4. Harusnya terasa wah ini lebih nikmat karena kan lebih besar kan biar bagaimanapun dibandingkan dengan yang 2. Cuma 2 hayo resepna teh nunggu mading sih tamanya. Resepna teh nunggu mading itu aya nu atuh lebih mantap gitu tuh. Mestinya kan mendatangkan rasa nikmatnya kan lebihnya. Tetap puncak kenapa tah? Karena hakikatnya demikian. Amal soleh itu sebetulnya kalau sudah bisa merasakan nikmatnya amal soleh itu bisa bikin ketagihan. Amal soleh bikin ketagihan. Gak akan ada sebetulnya orang yang merasa rugi karena beramal soleh yang lebih baik. Mual. Gak akan ada orang yang mengatakan ini sodakoh teh gede teuing kamari teh. Malah ingin lebih besar lagi. Atau misalnya contoh lain ya misalnya kurban. Misalnya hari ini misalnya bisa ada rezekinya nih sampai bisa 2 misalnya gitunya bisa kurbannya itu 2 ekor kambing, tahunnya ingin 3 tahun berikutnya ingin 3 tahun harupna teh kaduhung tahun kamari 2 nguseuh hiji padahal moal sok amal soleh moal anu kitu pasti dia ingin mudah-mudahan tahun depan saya bisa 3 kurbannya. Oh benar tercapai 3 lebih nikmat rasanya ketika berkurban. Dia berharap tahun depan saya mudah-mudahan bisa 4. Sebetulnya demikian amal soleh bikin ketagihan. Ya artinya kan yang sampai bikin ketagihan sesuatu yang nikmat berarti. Eta buah nikmatnya. Di sini bukan manis sihnya karena ini kan hanya kiasan bahasa manis nikmat sebetulnya itu beriman teh dari mana dirasakan nikmatnya buahan heula atuh gitu kan coba berbuah dulu apa sih buahnya beramal soleh eta buahna bagaimana ya rasakanlah karena amal soleh itu rasanya karena buah tersebut itu rasanya manis karena amal soleh itu rasanya nikmat. Kalau beramal soleh tapi naonnya di mana sih nikmatnya? Wah, atuh mah itu bermasalah dari akarnya berarti. Sakit berarti pohonnya jelek.
Karena kalau pohon yang subur yang bagus, wah kan pohonnya subur gitu kan, dahannya banyak, daunnya lebat, buahnya juga super, tah eta nu nikmat menu gitu. Setelah buah itu dimakan, benar-benar. Nah inilah benar nikmatnya, manisnya, puncaknya rasa buah ini demikian. Nah iman itu harus sampai demikian sebetulnya. Teruslah 22, 21. Masih hadis ini loh ya, masih panjang dah hadis iya mah lumayan panjang penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani-nya nih. Ini masih ada beberapa penjelasan di tentang hadis ini. Lebar dehnya hadisnya. Kalau babnya sudah selesai sebetulnya, artinya kan babul hubbi fillah, mencintai itu juga bagian dari adab Islami, yang artinya yang maksudnya mencintai itu berarti harus dengan landasan ajaran Islam. Artinya kan tadinya suami mencintai istri atau sebaliknya, orang tua mencintai anak, harus kalau menurut hadisnya kan harus karena Allah kan. Yang disebut karena Allah itu berarti bukan hanya sebatas naluri, bukan karena sebatas hubungan nasab adik kakak suami istri orang tua anak, tapi dengan muatan agama di dalamnya. Dimasukkannya unsur atau muatan agama. Nah itu yang disebut mencintai karena Allah. Mencintainya itu dengan muatan, dengan unsur, dengan landasan, lah gitunya, dengan pegangan, dengan ikatan agama Islam, itu mencintai karena Allah.